Ya, selamat malam, mohon izin Romo. Teman-teman sudah kenal saya semua ya? Ya, ya. Perkenalkan kok ya belum? Sudah. Nama saya Susatyo Yusuf. Saya kebetulan ditunjuk Bu Koor untuk menangani bidang sosial di PD MKR ini. Kesempatan yang berharga ini saya perkenalkan Pak Sarjono. Saya mau sharing sedikit, sebetulnya intinya ingin mengetuk hati nurani teman-teman yang sudah dianugerahi berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya intinya ingin meminta tolong untuk Wisma Lentera Harapan. Saya cerita sedikit, tahun 2019, 4 kongregasi Keuskupan Agung Semarang, Kesusteran Penyelenggara Ilahi, Yayasan Panti Karuna, dan Kongregasi Bruder CSA yang salah satu karyanya Panti Jompo di Banyuwangi. Mereka tahun 2019 membentuk suatu yayasan perkumpulan harapan insani. Kebetulan beberapa pengurus ada di sini. Saya ditunjuk juga sebagai salah satu pengurus untuk di yayasan itu. Tujuannya luar biasa. Keuskupan Agung Semarang itu untuk membuat karya-karya, salah satunya Wisma Lentera Harapan yang akan dipaparkan Bapak Sarjono. Bapak Sarjono ini diangkat sebagai direktur di situ. Jadi yayasan Perkumpulan Harapan Insani nantinya akan membuat karya, doakan saja bisa membuat suatu saat rumah sakit, sekolahan Katolik, ataupun wisma untuk panti jompo. Hasilnya Wisma Lentera Harapan diresmikan 2019 akhir tahun. Dari sini saya serahkan Pak Sarjono karena memang itu masa-masa COVID dimulai. Jadi kalau kita ceritakan timingnya dibuka Wisma Lentera Harapan itu kurang tepat, tetapi sudah ada beberapa penghuni yang masuk. Saya serahkan waktu dan kesempatan kepada Pak Sarjono biar cerita lebih detail. Terima kasih. Yang terhormat Romo, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Mohon izin saya melepas masker ya, agar supaya jelas Romo dan Bapak Ibu bisa melihat sepuasnya wajah saya yang memel dalam artian memelas belas kasihan Romo dan Bapak Ibu sekalian. Jaran kepang geret kereta kencono cacahe sedoso ditumpahi Pangeran Tampan. Nderek tepang nami kula Sarjono saking Wisma Lentera Harapan yang dipimpin oleh Bapak Susatyo di Mojosongo. Wisma Lentera Harapan adalah wisma lansia yang diberdirikan dengan visi dan misi yaitu bersama pengelola melayani secara profesional, menjadi suatu komunitas dengan kualitas hidup yang bermutu, berlandaskan semangat kasih, persaudaraan dan damai, dan mempunyai misi menyelenggarakan pelayanan yang profesional bagi para lansia dengan tempat yang nyaman, meningkatkan kualitas hidup komunitas lansia yang bermutu, menciptakan suasana persaudaraan, kasih dan damai. Wisma Lentera ini berada di Mojosongo, Jalan Pelangi Selatan nomor 1, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta. Dan pada saat pendirian pada saat pendirian di tanggal 30 Oktober 2019
Itu adalah dokumentasi Monsinyur Rugiarmoko menandatangani prasasti, dan juga itu beliau Bapak Rudi Adiatmo saat itu masih menjadi wali kota ya, wali kota untuk meresmikan. Next. Nah, itu adalah prasasti yang ditandatangani beliau di tanggal 30 Oktober 2019. Ketika nanti Bapak Ibu berkunjung di sana, ada lobi di sebelah kanan, prasasti tersebut tertempel di situ. Tahunnya nggak kelihatan ya, tahun gimana? Oh maaf, ya. Tapi di prasasti betul yang human error yang mengerti. Nah, next. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Susatyo bahwa Wisma Lentera si pengurus terdiri dari 4 lembaga, tadi dari Keuskupan Agung Semarang, dari Kongregasi Suster Penyelenggara Ilahi, dari Buder CSA, Panti Karuna. Nah, pengurus Perkumpulan Harapan Insani adalah menjadi untuk menjalankan operasional sehari-hari. Itu adalah foto segenap pengurus, ada Romo Arya, ada Buder Martin, Suster, dan segenap pengurus dari Perkumpulan Harapan Insani. Next. Ini adalah dokumentasi. Suster juga melayani untuk menemani oma-oma. Nah, pelayanan kesehatan ini berbasis rumah sakit untuk melayani oma-oma yang tinggal di Wisma. Melayani hampir seperti rumah sakit, hampir juga seperti panci jombo, karena kita menyediakan suatu pelayanan kesehatan. Ada perawat 24 jam, ada visit dokter, ada psikolog lansia. Nah, itu menjadi poin tambahan, poin plus bagi Wisma Lentera Harapan untuk melayani oma-opa secara maksimal. Next. Nah, ini adalah persyaratan bagi oma-opa yang hendak tinggal di Wisma Harapan. Yang pertama adalah usia minimal 60 tahun sesuai dengan urutan atau tata cara lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia yang di bawah naungan dinas sosial. Tapi apabila ada yang usia sebelum 60 tahun hendak menetap di Wisma, nanti kita ambil kebijakan tersendiri agar bisa melayani oma-opa yang usianya belum mencapai 60 tahun. Lalu yang kedua adalah mandiri. Mandiri dalam artian bisa mengurus sendiri, masih bisa makan sendiri, ke kamar mandi sendiri dan lain sebagainya. Tetapi apabila kurang mandiri pun kami juga bisa mengambil suatu kebijakan menerima, karena kita juga menyediakan perawat untuk melayani 24 jam pagi, siang, malam. Yang ketiga, tidak mengidap penyakit menular. Nah, itu dibuktikan dengan hasil lab HBsAg dan ekotorak. Itu sebagai antisipasi agar supaya penghuni yang lain tidak terjangkit penyakit menular dari penghuni yang lain. Selanjutnya, bukan pemabuk atau pecandu narkoba, atas kemauan sendiri atau persetujuan keluarga untuk tinggal menetap di Wisma Lentera. Dan calon penghuni harus memiliki satu orang penanggung jawab biaya. Nah, di sini kami sampaikan bahwa ada biaya untuk tarif bulanan di Wisma Lentera Harapan. Sebagai perkenalan pada malam hari ini bahwa sedang ada promo untuk bulanan, promo agar supaya cepat mendapatkan banyak penghuni, punya kamarnya full. Promo berhadiah, nanti hadiahnya adalah senyuman dari saya, Pak Promo pelayanan. Nah, ada promo bulanan dengan tarif biaya 5 juta per bulan. Karena secara tarif biasa itu ada 2 macam tarif. Yang pertama 7,5 juta per bulan dan juga 5.500.000 per bulan. Nah, di sini kita melayani tarif bulanan dan untuk penitipan lansia harian. 1 hari kami layani, 1 malam, 2 malam kami layani, bahkan seumur hidup pun kami melayani. Akan kami hantar sampai ke Tiongting.
akan kami antar sampai ke Delingan. Nah, di situ ada nomor kami, perintah Bapak Susiarto, nomor itu harus standby 24 jam. Jam 2 malam pun saya ditelepon untuk rumah sakit sama Pak, saya berangkat. Sampai tahu-tahu sarungnya itu ke bawah ke rumah sakit. Itu nomor saya di nomor 0821 1465 6324. Sewaktu-waktu bisa ditelepon. Untuk tarif harian itu kami di angka 300.000. Kalau dibandingkan hotel, kita mungkin melebihi bintang 5. Bahkan kita sudah bintang 7 kayak Puyer ya untuk obat sakit kepala itu bintang 7. Karena kalau di hotel bintang 5 tidak melayani perawat, tidak ada perawat yang melayani 24 jam. Kita ada. Tidak ada yang bintang 5 menyamakan seperti itu. Nah, maka kita menunjukkan bintang 7. Kita saingan dengan, maaf ya Pak menyebut merek, bintang 7. Next. Nah, ini adalah fasilitas yang kami sediakan. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan 24 jam. Ada perawat yang sudah punya STR. Lalu ada juga asisten perawat. Nah, kita ada 2 kriteria itu. Lalu ruang makan untuk kebersamaan. Di situ kita sediakan makan bersama. Biasanya perawat kami itu sayang sama opa-opa. Kalau yang tidak punya gigi, makannya bukan dikunyahkan ya, tapi makannya diblenderkan lalu didulang. Kalau dikunyahkan ya. Bagi opa-opa yang tidak berkenan untuk makan bersama pun ya kami hantar ke kamarnya. Kami layani untuk makan di kamar masing-masing. Lalu itu adalah kamar. Itu tidak seperti kamar bintang hotel bintang 5 itu, hotel bintang 7. Kalau hotel bintang 5 tidak ada salibnya. Kalau bintang 5, bintang 7 di Wisma Lentera Harapan ada salibnya agar supaya oma-opa itu selalu memandang salib saat mau tidur, mau mandi, mau makan, selalu ditemani Tuhan Yesus di kamarnya. Dan semoga kamar tersebut selalu diberkati. Karena menurut saya lansia itu harus lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa. Ketika suatu sudah panggil, sudah layak ya Romo, dan juga dilayakkan. Itu sekelumit fasilitas kami, tetapi ada juga fasilitas lain seperti kunjungan dokter 1 minggu sekali. Lalu ada visit dari psikolog lansia, ada visit dari suster-suster dari PI untuk menemani oma-opa agar tidak kesepian. Tadi ada gambarnya. Dan juga ada kegiatan-kegiatan yang tidak membosankan. Ada yang, sudah ada kode. Masa Pak Sarjono ini gambleng ya, rampung-rampung. Ya, next Pak. Nah, ini adalah karena pastoral tel kami Bruder itu ditarik ke Sleman, maka mohon maaf saya melayakkan diri seperti Bruder Romo. Mungkin kalau ada suaranya saya memandu renungan, dan Oma Opa ini senang sekali dalam menyanyi sebelum pembuka dan penutup sebelum berdoa. Begitu sambil bisa ya, musiknya ada kedengaran? Oh, tidak ada. Itu gambaran dari Wisma Lentera. Maka tadi dari pembukaan saya mohon izin melepas marker agar supaya Romo, Bapak Ibu dan Saudara saya puas memandang wajah saya yang memelas. Karena Wisma Lentera ini adalah baru 3 tahun, belum genap 3 tahun. Besok tanggal 30 Oktober 2022 genap 3 tahun. Berarti seperti bayi baru berusia 3 tahun masih harus ditulang, disuapin. Maka Wisma Lentera ini mengetuk pintu hati saudara-saudari semua, menyisihkan sebagian rezeki dari Bapak Ibu bisa disumbangkan ke kami. Misalkan ada uang lebih bisa ditransfer ke kami. Jangan transfer ke saya Pak ya, karena saya nomor rekening saya masih terblokir. Bisa ke rekening Wisma Lentera Harapan nanti bisa menghubungi Bapak Susatyo
sebagai ketua PHI. Misalkan di rumah ada kursi roda nganggur, kirimkan ke kami agar bisa untuk menjadi mobil-mobilan lansia untuk dinaikkan kursi roda. Itu adalah video kegiatan. Begitu Bapak Romo, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekelumit gambaran dari Wisma Lentera Harapan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, kalimat yang kurang bermakna, mohon maaf lahir dan batin. Sebagai penutup, kesepian tanpa kasih Kristus cukup sekian, marilah pergi, kita diutus. Amin. Selamat malam. Waktu dan tempat kami kembalikan.